sedangkan rohmah kasih sayang. Jadi tiga hal ini, tiga fungsi nikah ini, sakinah mawaddah warohmah, harus tetap dijalin, harus tetap dibangun oleh Anda berdua, karena merupakan tanggung jawab bersama menciptakan keluarga sakinah mawaddah warohmah itu. Tentu akan terpengaruh berhasil atau tidaknya apabila dua-duanya bekerja sama di dalam mewujudkan hal tersebut. Sedangkan tanggung jawab secara individu, ada tanggung jawab suami terhadap istri, namanya hukukuz zaujah ala zauj, tanggung jawab suami terhadap istri. Ada hukukuz zauj ala zaujah, tanggung jawab istri kepada suami. Ayat 34 dari surat An-Nisa yang saya bacakan sepotong tadi berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini pertama tanggung jawab suami kepada istri. Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab kepemimpinan, karena di situ rijal. Jadi suami itu disebut rijal. Rijal itu adalah lambang kepemimpinan. Kepemimpinan di dalam keluarga sudah diintervensi oleh Allah. Jadi tidak ada pemilihan pemimpin di dalam keluarga. Otomatis begitu akad nikah langsung Kang Andi jadi pemimpin pemimpin Siti Soleha. Jadi tidak ada pemilihan pemimpin, tapi langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan akad nikah itu Siti Soleha rela dipimpin oleh Kang Anggi, dan dengan pernikahan tersebut Anggi juga siap untuk menjadi pemimpin. Pemimpin di dalam hal apa? Di dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan rohmah tersebut. Pemimpin juga di dalam masalah ibadah, baik yang sifatnya ritual maupun yang sifatnya sosial. Kemudian yang kedua adalah qawwam, penegak. Jadi penegak di situ adalah yang menegakkan al-Islam di dalam rumah tangga. Jadi banyak orang berusaha sekuat tenaga ingin syariat Islam diterapkan di masyarakat dan di negara. Sebetulnya kalau kaum muslimin berusaha sekuat tenaga menegakkan al-Islam di dalam rumah tangga, otomatis walaupun negaranya tidak disebut negara Islam, walaupun undang-undangnya tidak disebut undang-undang Islam, tapi setiap keluarga muslim menegakkan di dalam rumah tangga, otomatis al-Islam akan tegak di negara itu. Siapa yang bertanggung jawab? Qawwam, penegaknya. Di situ adalah suami yang menjadi pemimpin. Kemudian alan nisa, atas wanita. Memimpin atas wanita. Jadi memang suami yang membawa kepada pelaksanaan ajaran Islam itu. Karena apa? Karena bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah telah mengunggulkan satu pihak di atas yang lain. Faddola, mengutamakan. Jadi ini tanggung jawab kewibawaan. Jadi kewibawaan rumah tangga, kewibawaan keluarga sangat berada di pundak atau tanggung jawab sang suami. Tanggung jawab kewibawaan dipegang oleh suami. Tapi tentu saja tanggung jawab ini bukan berarti segala-galanya ditentukan suami, karena istri pun jadi pemimpin. Ketika Rasulullah SAW ditanya siapa pemimpin di dalam rumah tangga, pertama kali Rasul menjawab ar-rijal atau suami itu pemimpin di dalam rumah tangga. Tetapi istri juga ra'iyah, kullukum itu ra'i. Setiap individu itu adalah pemimpin. Tetapi ar-rijal atau suami menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, tetapi istri pun menjadi pemimpin. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baitiha, ala ahli baitihi. Perempuan pun menjadi pemimpin ketika suaminya tidak hadir di dalam rumah. Jadi ini kepemimpinan akhirnya berlaku bersama, berlaku tanggung jawab masing-masing, ada tanggung jawab bersama. Dan tanggung jawab kewibawaan bima faddalallahu ala ba'din wa bima, yang berikutnya wa bima anfaku, tanggung jawab ekonomi.
Jadi Anggi begitu akad nikah memberikan mahar, mas kawin. Mas kawin itu yang dicontohkan oleh Rasul berupa harta. Itu lambang ekonomi, lambang tanggung jawab seorang suami membiayai atau menafkahi keluarga, menafkahi istri dan anak-anaknya kalau sudah punya anak. Anggi, tentu saja yang dimaksud dengan tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab di dalam harta, memberi nafkah, sebagian harta diberikan kepada istri. Bisa saja di dalam kehidupan berumah tangga itu kerjasama antara suami dan istri. Sekarang banyak ditemukan di dalam rumah tangga ada istrinya yang lebih penghasilannya daripada suami, suami lebih penghasilannya daripada istri. Tapi itu akan terwujud menjadikan atau mewujudkan sakinah mawadah kalau semuanya kerjasama. Kerjasama bukan berarti sama-sama kerja, bukan berarti sama kerjanya. Kerjasama boleh berbeda pekerjaannya, tetapi satu sama lain saling mendukung, saling menyumbang hak dan kewajiban sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Itu tanggung jawab suami terhadap istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sedangkan tanggung jawab istri fasolihat qanitat hafidhatil ghaib. Pertama adalah istri itu yang solihat, yang soleh, yang taat setia kepada Allah dan kepada suami. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nisa khair?" Ya Rasulullah, istri seperti apa yang paling baik dijadikan istri? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Sarratka ida nadortaha, to'atka ida amartaha, hafidotka fi malika ida gibda anha." Yang pertama adalah sarratka ida nadortaha, yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan kesenangan bagi suami. Jadi tanggung jawab istri adalah memberikan kesenangan kepada suami, memberikan gairah terhadap suami, sehingga suami itu sarotka ida nadortaha, tergiur oleh istrinya ketika melihat istrinya. Oleh karena itu di dalam rumah tangga suami rajin ngaluis, istri rajin ngagelis. Karena apa? Karena dua-duanya ingin mewujudkan mawadah, ingin mewujudkan gairah bersama. Ini tentu saja kenapa oleh Rasulullah SAW ditandaskan kepada wanita, karena tanggung jawab yang pertama di dalam ngagelis itu sarotka idana dortaha. Kemudian yang kedua to'atka, taat kepada Allah dan taat kepada suami tatkala engkau memerintahnya. Dan yang ketiga adalah hafidot kafi maglika wa nafsiha idha gibda anha, yaitu pandai memelihara diri dan harta. Dalam riwayat Ahmad itu fi malika wa fi maliha wa nafsiha, tapi di dalam riwayat An-Nasa'i fi malihi wa nafsihi. Jadi tanggung jawab istri itu memelihara hartanya sendiri dan harta suami tatkala suami tidak ada. Kenapa? Karena suami bertanggung jawab tentang memberi nafkah, tetapi istri menjaganya. Dan kalau dua-duanya pandai memelihara dan memenuhi tanggung jawabnya, insya Allah tujuan atau fungsi pernikahan yang sakinah mawadah warohmah itu akan terwujud. Mudah-mudahan Anggi dan Soleha bisa melaksanakan atau memenuhi tanggung jawab masing-masing maupun tanggung jawab bersama, sehingga benar-benar rumah tangga Ananda mulai dari danget saat ini sampai akhir zaman tetap terpelihara sakinah mawadah warohmah. Dan ditandaskan di dalam ayat itu, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Mudah-mudahan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana habdana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.